pendidikan, pertahanan, dan demokrasi. Siapa pernah ragu jika tiga hal itu dibutuhkan untuk membuat Indonesia menjadi negara besar? Pendidikan menghasilkan sumber daya manusia unggul, pertahanan yang kuat dan modern menjadi syarat wajib tegaknya kedaulatan negara. Demokrasi yang berfungsi dengan baik membuat rakyat bisa memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara untuk hidup aman, makmur, dan bahagia. Bagi Prabowo Subianto, pendidikan, pertahanan, dan demokrasi telah menjadi misi besar yang diperjuangkan bersama hadirnya Universitas Pertahanan Indonesia. Kalian adalah harapan, bukan saja orang tuamu. Kalian adalah harapan seluruh bangsa. Universitas Pertahanan merupakan perwujudan ide besar dari militer Indonesia untuk memberi kesempatan masyarakat luas menguasai beragam ilmu tentang pertahanan. Sebagai negara besar yang meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik, Indonesia memiliki sejarah berharga dalam urusan pertahanan. Doktrin perang rakyat semesta yang digunakan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan diajarkan secara resmi dalam Akademi Militer. Kursus strategi perang rakyat semesta yang diajarkan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Sesquad akhirnya memicu lahirnya ide mendirikan sebuah perguruan tinggi yang mempelajari studi pertahanan. Universitas Pertahanan mengajarkan doktrin perang rakyat semesta dan mengembangkannya menjadi perkuliahan di berbagai fakultas dan jurusan. Hari ini, studi pertahanan akhirnya bisa diperuntukkan bagi semua warga negara, tidak hanya dari kalangan militer, tetapi juga dari masyarakat sipil. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan juga mengenalkan kebijakan yang demokratis dan berlaku umum terkait rekrutmen mahasiswa Unhan. Mahasiswa Unhan harus memiliki IQ 120 serta mempunyai rekam jejak nilai 9 untuk mata pelajaran matematika dan fisika saat di SMA. Jadi Universitas Pertahanan Indonesia standar masuknya Harvard University. Meski menerapkan persyaratan yang tinggi untuk bisa diterima kuliah di Unhan, mahasiswa Unhan tidak dibatasi dari kalangan tertentu saja. Unhan memberi kesempatan baik kepada perwira TNI dan warga sipil untuk belajar dan memperdalam ilmu pertahanan dari sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua siswa dari beragam kalangan dalam masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk menempuh studi ilmu pertahanan di Unhan. Orang tuamu apa? Siap pedagang. Pedagang ini. Pedagang apa? Siap mau bakso ini. Sejamu. Belum masuk. Siap. Orang tua berapa? Siap ya. Adikmu berapa? Siap 1. Kalian berdua aja. Siap. Adikmu laki perempuan? Siap laki-laki. Hebat bapakmu ya. Siap. Bapakmu tukang bakso akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapakmu. Siap. Kamu harus sungkem sama bapakmu. Siap. Mengapa Universitas Pertahanan muncul menjadi fenomena baru dalam pendidikan tinggi di Indonesia meski baru lahir pada tahun 2009? Universitas Pertahanan hadir pada momen yang tepat ketika masalah bela negara yang menjadi hak setiap warga negara mulai sering disuarakan di era demokrasi. Melihat negara-negara demokrasi maju yang lebih dulu mendirikan universitas yang mengajarkan ilmu pertahanan, Indonesia pun mengambil langkah serupa. Universitas Pertahanan didirikan untuk menjadi universitas kelas dunia. Ikhtiar Prabowo Subianto mengembangkan Universitas Pertahanan telah diperkenalkan secara terbuka ke masyarakat luas. Pendirian kampus Universitas Pertahanan di luar Pulau Jawa kini menjadi keinginan besar yang telah diwujudkan pemerintah. Kampus Universitas Pertahanan yang didirikan pada tahun 2022 di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan kampus pertama yang berdiri di luar Pulau Jawa. Kampus Politeknik Ben Boy dibangun pada lahan seluas 141 hektar. 70% kadet berasal dari NTT dan 30% dari berbagai provinsi di luar NTT. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai sejak 30 Agustus 2021 dengan mempunyai jumlah program studi masing-masing prodi terdiri 25 kadet. Perpaduan antara pendidikan, pertahanan, dan demokrasi yang mewujud dalam kehadiran Universitas Pertahanan
merupakan sebuah terobosan besar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen mendorong pengembangan Unhan dengan membuka jurusan-jurusan baru. Pertanyaan besar pun menarik untuk diangkat. Mungkinkah studi pertahanan akan menghasilkan pemikiran baru dalam urusan bela negara yang mampu memberi respon cepat dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara kita? Prabowo Subianto telah bertekad akan meningkatkan kemampuan pertahanan bangsa Indonesia pada abad ke-21. Alutsista modern yang dioperasikan oleh sumber daya manusia yang unggul, yang berjiwa patriotis, mungkin menjadi jawabannya. Tetapi, jawaban yang paling strategis adalah dengan sumber daya manusia yang unggul di bidang pertahanan. Bangsa Indonesia bukan hanya akan sanggup membangun pertahanan yang tangguh, bangsa Indonesia juga akan sanggup menciptakan alutsista modern bersaing dengan alutsista modern buatan negara asing. Prabowo Subianto sepenuhnya siap memimpin Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan kuat di bidang pertahanan, serta dihormati dan disegani dalam pergaulan internasional. Prabowo Subianto, the man of our time.